Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, maka lebih besar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sebagaimana oleh satu pelanggaran semua orang mendapat penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang mendapat pembenaran untuk hidup. Jadi, sebagaimana oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua menjadi orang benar. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi, sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah pula kasih karunia akan berkuasa, karena Tuhan kita Yesus Kristus membenarkan kita untuk hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Refren, "Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Refren, "Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Refren, "Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 12
ayat 35 sampai dengan 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapat mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan suatu pertanyaan. Siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Apa jawabannya? Yesus adalah seorang guru. Yesus adalah seorang guru yang diminta Yesus kepada para murid, para rasul, kepada kita semua. Itu tema besarnya yaitu tentang kerajaan Allah, tentang hidup kekal, tentang kebahagiaan, tentang hidup setelah kematian. Dalam bahasa kita kira-kira demikian. Dan yang diminta oleh Yesus kepada kita semua, kita diminta untuk tekun dan waspada. Tekun dan waspada dalam mempersiapkan berkaitan dengan hidup kekal, berkaitan dengan kerajaan Allah, kematian kita. Apa ada syaratnya? Mungkin kita punya pertanyaan, apa ada syaratnya orang itu masuk ke surga untuk memperoleh hidup kekal? Ada, syaratnya apa? Jawabannya saya ambil dari ibadat pagi tadi, dari Mazmur 24. Yang boleh naik ke gunung Tuhan, ini dalam bahasa pemazmur, ini dalam bahasa kita itu, yang boleh naik ke surga ialah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nampaknya bagi orang saleh, orang suci, agar segala dosa dari hati. Untuk mata, tangan sebagai sarana untuk berbuat dosa. Tapi syaratnya yang bersih tangannya dan murni hatinya. Pertanyaan apa yang harus kita lakukan? Tapi syaratnya apa yang harus kita lakukan? Saya juga mengutip lagi, yakni doa yang bagian terakhir dari ibadat pagi tadi. Bagian yang terakhir ada 5 itu, nadanya demikian. Ya Tuhan, semoga aku tidak menyakiti hati siapapun. Tidak menyakiti hati siapapun, tapi menyenangkan hati setiap orang yang kami jumpai hari ini. Syaratnya ini. Coba kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita hari diingatkan untuk besok dan seterusnya itu, tidak pernah menyakiti hati orang. Justru dengan berjumpa orang lain, orang lebih senang, lebih bahagia. Itu syarat. Ini artinya apa? Kalau kita sudah berbuat demikian, itu surga sudah di depan mata itu. Berarti kalau kita tidak pernah menyakiti hati setiap orang, selalu menyenangkan orang lain, artinya surga sudah di depan mata kita. Artinya surga sudah kita rasakan, kita alami pada waktu kita masih hidup di dunia ini. Tidak usah menunggu nanti pada waktu hidup kekal, hidup setelah kematian. Berkatalah menyertai kita semua.